subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika wajib kelas 11. Ini adalah sub materi kita yang terakhir dari bab turunan ini. Dan di sini kita akan membahas tentang penggunaan turunan fungsi, gitu ya. Jadi ada beberapa manfaat atau penggunaan dari turunan fungsi. Mari langsung saja kita bahas untuk materi ini. Yang pertama yaitu gradien garis singgung dan persamaan garis singgung kurva. Gradien garis singgung Y sama dengan Fx di titik P, A, FA adalah M sama dengan F aksen A. M itu adalah gradiennya ya. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik A, B adalah Y min B sama dengan F aksen A dikalikan dengan X min A. Sementara itu, naik atau turunnya fungsi dapat dilihat dari gradien garis singgung. Dalam hal ini berlaku ketentuan yang pertama yaitu grafik fungsi f naik jika gradien garis singgungnya positif atau f turunan x lebih dari 0. Yang kedua, grafik fungsi f turun jika gradien garis singgungnya negatif atau f aksen x kurang dari 0. Dan yang kedua yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Ada beberapa langkah yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah menentukan nilai maksimum atau nilai minimum penggunaan turunan fungsi. Yang pertama, nyatakan persamaan sehari-hari dalam bentuk fungsi yang sesuai. Yang kedua, tentukan turunan pertama dari fungsi tersebut. Yang ketiga, tentukan nilai-nilai x yang membuat fungsi fx stasioner, yaitu dengan menyelesaikan persamaan f aksen x sama dengan 0. Yang keempat, buatlah diagram nilai dan tanda dari fungsi f aksen x, lalu tentukan nilai di mana fx mencapai nilai maksimum atau minimum. Yang kelima, tentukan nilai maksimum atau minimum dari nilai x yang diperoleh. Nggak usah lama-lama, mari kita langsung coba untuk beberapa soal. Yang pertama, di sini diketahui grafik fungsi Y sama dengan 2x kuadrat min 3x ditambah 7 berpotongan dengan garis Y sama dengan 4x plus 1. Tentukan salah satu persamaan garis singgung yang melalui titik potong kurva dan garis tersebut. Yang pertama, di sini itu kita punya dua garis ya. Yang pertama grafik fungsi untuk Y sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 7. Dan yang kedua ada garis Y sama dengan 4x plus 1. Saya ganti warna putih saja biar lebih terlihat untuk tulisannya. Yang pertama itu ada grafiknya adalah Y sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 7. Dan yang kedua adalah ada garis Y sama dengan 4x plus 1. Di sini ada kata berpotongan, berarti kedua garis tersebut berpotongan. Jika berpotongan ya, berpotongan jika Y1 itu sama dengan Y2, berarti 2x kuadrat min 3x plus 7 sama dengan 4x plus 1. Semuanya kita bawa ke ruas sebelah kiri. Ini 2x kuadrat min 3x plus 7 min 4x min 1 sama dengan 0. Hasilnya adalah 2x kuadrat min 3x min 4x, berarti min 7x plus 7 min 1. Berarti ini plus 6 sama dengan
0. Kita faktorkan 2x, ini x, 6 itu 3 kali 2, ini min 3, ini min 2 ya. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Maka didapatkan x sama dengan 3/2 atau x sama dengan 2. Yang pertama kita sudah tahu x itu ada 3/2 dan juga x sama dengan 2. Maka bisa kita cari ya, boleh kita masukkan ke salah satu dari grafik atau dari garis ini. Untuk x sama dengan 3/2, saya ambil pakai rumus garis ya. Y sama dengan 4x plus 1. X-nya dimasukkan berarti 4 dikali 3/2 ditambah 1 hasilnya adalah 7. Maka titiknya adalah 3/2,7. Selanjutnya untuk x sama dengan 2. Maka Y sama dengan 4 dikali 2 ditambah 1. Berapa? 8 tambah 1 ya, 9. Maka titiknya adalah 2,9. Jadi kita sudah punya 2 titik potong, yaitu 3/2,7 dan 2,9. Kita punya grafik atau fungsi kuadrat. Grafik atau fungsi kuadrat ya. Kita punya grafik atau fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 7. Nah, ini kita turunkan. Seperti tadi penjelasan saya, kalau kita turunkan ini nanti jadinya M. M itu adalah gradiennya, atau kita tulis M sama dengan Y aksen, diturunkan jadi 4x min 3. Jadi gradiennya adalah 4x min 3. Kita cari dulu koordinat titik singgung kurva atau grafik ya. Grafik di titik yang pertama, titik potong yang pertama yaitu 3/2,7. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Jadi kita mau cari M. Dan M sama dengan 4x min 3. Berarti X-nya adalah 3/2. 3/2 dikurangi dengan 3. Akan didapatkan M-nya adalah 3. Jadi persamaan garis singgung di titik, saya tulis saja. Persamaan garis singgung di titik 3/2,7 dengan gradien atau dengan M sama dengan 3. Maka persamaan garis singgungnya adalah, kita tahu rumus persamaan garis singgung. Ada yang masih ingat? Semoga masih ingat ya. Rumusnya adalah Y min YA sama dengan M dikalikan dengan X min XA.
Y-nya tetap Y, YA itu adalah ini, berarti X ini Y. Berarti YA-nya adalah 7, M-nya tadi berapa? 3, X min XA ini 3/2. Y min 7 sama dengan 3X min 9/2. Ini Y sama dengan 3X min 9/2 plus 7. Y sama dengan 3X plus 5/2. Ini adalah garis singgung yang pertama. Karena kita punya 2 titik, yaitu tadi 3/2,7 dan juga 2,9, maka masih ada satu lagi yang harus dicari. Saya kasih tanda ya. Ini juga. Satunya lagi berarti koordinat titik singgung grafik di 2,9. Itu berarti M-nya adalah 4 kali 2 dikurangi dengan 3. 8 kurangi 3 berarti berapa? 5 ya, gradiennya 5. Maka persamaan garis singgungnya saya singkat PGS. PGS-nya adalah rumusnya tadi apa? Y min YA, karena ini persamaan garis singgung yang kedua, maka Y-nya saya ganti YB sama dengan M X min XB. Itu Y min YB-nya 9, M-nya 5, X min XB-nya 2, maka Y sama dengan, ini kita kalikan 5X, ini min ya. Berarti 5 min 2 berarti min 10. 9-nya kita pindah ruas ke sini jadi plus 9. Maka Y sama dengan 5X min 1. Jadi ada dua persamaan garis singgung. Yang pertama itu adalah Y sama dengan 3X plus 5/2. Dan yang kedua adalah Y sama dengan 5X min 1. Itu untuk contoh soal yang pertama. Silahkan diputar ulang apabila masih bingung. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Sebuah industri sepatu memproduksi barang selama X hari dengan biaya produksi setiap hari adalah 2X plus 500 per X min 60 juta rupiah. Tentukan biaya minimum produksi industri sepatu tersebut. Ini yang kita tahu adalah biaya produksinya, yaitu 2X plus 500 per X min 60 juta rupiah. Untuk mencari biayanya, berarti karena ini dilakukan selama X hari, biaya produksi selama X hari, biaya produksi X hari, berarti bisa kita tuliskan di sini misalkan Fx sama dengan persamaan produksinya dikalikan dengan X. Berarti X dikali dengan 2X ditambah 500 per X min 60. Nah, seperti ini. Jadi kalau dikalikan ini hasilnya adalah 2X kuadrat ditambah 500 min 60X. Jangan lupa ya, ini juta. Saya kurung, ini juga juta rupiah. Tuh. Setelah itu, seperti tadi yang ada di penjelasan, untuk menentukan minimum dan maksimum, yang kita butuhkan adalah F turunannya. Jadi ini F turunan X itu adalah diturunkan jadi 4X. 500-nya hilang, tinggal min
60 juta. Ya, saya kasih tanda kurung. Selanjutnya, biaya produksi selama X hari akan mencapai minimum saat F aksen X itu sama dengan 0. Jadi ini kita sama dengan kan 0. 4X min 60 sama dengan 0, maka 4X sama dengan 60 ya, 60-nya kita pindah ruas, maka X sama dengan 60 per 4. Hasilnya adalah 15. Setelah itu seperti langkah selanjutnya, ini seperti hampir mirip mencari titik stasioner. Berarti setelah itu kita gambarkan X-nya 15, maaf ya garisnya tidak lurus. Setelah itu kita cari tandanya, kita masukkan misalkan 0, 0 kita masukkan ke sini, berarti 4 kali 0 itu 0, 0 min 60, berarti min 60, berarti tandanya min, dan di sini tandanya plus. Ini berarti fungsinya adalah turun, dan ini fungsinya adalah naik. Maka dia minimum ketika mencapai titik 15. Produksinya. Maka biaya produksi mencapai minimum pada saat industri berproduksi selama 15 hari. Kita tahu X-nya minimum itu di saat 15. Maka biaya produksi selama 15 hari yang ditanyakan itu adalah biaya minimum produksi. Maka biaya produksi, karena kita tahu X-nya 15, di sini maka kita akan cari biaya produksi selama 15 hari. Kita dapatkan tadi Fx itu adalah 2x kuadrat ditambah 500 min 60 X, ini dalam juta rupiah ya. Berarti yang kita cari karena X-nya 15, maka ini F15. F15 adalah 2 dikali 15 kuadrat ditambah 500 dikurangi dengan 60 dikali 15. Hasilnya adalah 2 dikali 225 ya, ditambah 500 dikurangi dengan 60 kali 15, 900. Ini jangan lupa dalam juta rupiah. Kalau kita hitung nanti akan didapatkan hasilnya adalah 50 juta rupiah. Jadi biaya minimum produksi industri sepatu adalah 50 juta rupiah. Jadi biaya minimum industri sepatu adalah 50 juta. Kita tuliskan dalam rupiah ya, berarti ini gini, 50 juta itu berarti nolnya banyak ya. 50 juta rupiah. Nah, ini adalah hasil yang kita dapatkan. Maaf untuk pen ini agak sedikit berbeda dari biasanya, jadi tulisannya mungkin agak lebih
kasar ya. Nanti coba saya ganti. Setelah slide ini di soal nomor 3 nanti coba saya ganti pen yang lebih halus lagi biar nulisnya lebih jelas. Tidak seperti ini kayak apa ini ya? Maaf ya kalau tidak bisa dibaca atau kurang jelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang terakhir, contoh soal yang ketiga. Sebuah perusahaan pengembang perumahan menjual perumahan hasil penjualannya adalah X rumah dan dapat dimodelkan ke dalam bentuk PX sama dengan 200 X ditambah dengan 100 per X juta. Tentukan maksimum hasil penjualan rumah pengembang tersebut. Nah, PX sama dengan 200 kalikan dengan X ditambah 1000 per X itu adalah hasil penjualan X rumah. Hasil penjualan X rumah itu PX sama dengan 200 X ditambah 100 per X juta. Tuh kalau kita kalikan ini hasilnya 200 X ditambah 20.000 ya. Per X juta. Selanjutnya seperti yang tadi nomor 2 kita cari turunannya. P aksen X. Ini 200 dikurangi dengan kalau kalian turunkan nanti hasilnya adalah 20.000 per X kuadrat juta. Dan ada jutanya. Dan kita mau mencari biaya. Jadi harus ada tandanya. Sebenarnya harusnya ada juta rupiah gitu ya. Selanjutnya P aksen X stasioner jika P aksen X sama dengan 0. Berarti ini 0 sama dengan 200 min 20.000 per X. Selanjutnya ini kita bawa ke sini. Biar jadi positif. Per X sama dengan 200. Kita kali silang ya. Ini kan 200 per 1. Ini kita kali silang. Hasilnya adalah 20.000. Ini X-nya X kuadrat ya, sorry. 20.000, 1, 2, 3. Sama dengan 200 X kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 20.000 dibagi dengan 200. Hasilnya adalah 100 X kuadrat. Maka X sama dengan plus minus akar 100. Nah, setelah itu, plus minus akar 10 ya, maaf. Plus minus akar 10. Setelah itu kita gambarkan diagramnya, karena ini ada 2, berarti titiknya juga ada 2. Yang satu min 10, yang satunya adalah 10. Kita cari tandanya seperti biasa. Kita misalkan di sini 0. 0-nya kan ada di tengah. Berarti kita masukkan ke sini. Berarti ini plus ya. Ini min. Ini min. Berarti dia akan mencapai maksimum. Karena ini fungsinya turun. Ini fungsinya naik. Dan ini fungsinya turun. Maka maksimum itu apabila dia mencapai titiknya adalah 10. Berarti maksimumnya adalah 10. Maka dapat kita cari
nilai PX-nya. PX sama dengan berapa itu? 200 X ditambah 20.000 per X juta. Kita masukkan 10 ditambah 20.000 per 10 juta sama dengan, kalau dihitung nanti akan didapatkan 4.000 juta atau 4 miliar. Jadi maksimum hasil penjualan perumahan adalah 4 miliar. Nah, itu untuk contoh soal nomor 3. Silahkan kalian pelajari lagi dari contoh soal nomor 1 tadi yang ada hubungannya dengan garis dan juga gradien. Yang kedua dan yang ketiga itu adalah menentukan nilai minimum dan juga nilai maksimum. Kalian boleh banget buat cari referensi video YouTube dari dari channel-channel yang lain selain dari channel saya apabila kalian masih belum jelas. Kalau belum jelas, boleh banget buat tanya di kolom komentar atau di WhatsApp grup kita atau japri ke saya pribadi, itu juga boleh banget, insya Allah akan dilayani. Itu ya, walaupun mungkin tidak se-fast respon itu, tapi pasti akan dijawab. Tuh, terima kasih buat semuanya yang sampai saat ini masih semangat terus untuk belajar. Ingat, impian atau cita-cita kalian itu harus diwujudkan dengan kerja keras. Tuh, semangat terus, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita segera bisa ketemu di tempat yang semestinya, yaitu di sekolah kita tercinta. Oh iya, dan jangan lupa untuk yang belum mengumpulkan tugas-tugasnya, silakan untuk segera dikumpulkan. Gitu ya. Terima kasih, saya akhiri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.